Kehidupan di sebuah kota pesisir di Jawa Tengah yang penuh dengan warisan budaya dan sejarah yang kaya. Pekalongan dikenal sebagai kota batik, julukan yang melekat selama berabad-abad. Sejak zaman kolonial Belanda, Pekalongan telah menjadi pusat perdagangan penting di pesisir utara Pulau Jawa, tempat berbagai budaya bertemu dan berbaur. Dalam sejarah, Pekalongan menjadi rumah bagi para pengrajin batik yang menghasilkan motif unik yang menggambarkan keindahan alam. Kisah-kisah tradisional dan pengaruh berbagai budaya. Batik Pekalongan terkenal karena motifnya yang penuh warna dan terbuka terhadap inovasi. Saya Ulan Utoyo dari Batik Bulan, Batik Tulis Pekalongan. Senang sekali hari ini berkesempatan bercerita sedikit dan menjelaskan sedikit tentang batik. Batik itu sangat luas. Pengertiannya adalah membuat motif plus warna di satu lembar kain, tapi bukan melukis. Kalau batik bulan sendiri itu memang kita konsennya di batik tulis. Batik itu ada macam-macam, ada batik cap, ada batik printing, ada batik print malam, ada batik print komputer, ada batik printing secara manual, ya. Yang printing sendiri ada manual, ada secara fabric. Kemudian kalau batik tulis, yang disebut batik tulis adalah yang dikerjakan dengan tangan manusia. Jadi prosesnya adalah satu lembar kain digambar dulu, didesain. Kalau yang sudah pinter itu dia akan langsung gambar di atas kain. Kainnya bisa berupa kain apapun, sutra, katun maupun rayon. Jadi semua bisa, tenun pun bisa. Kemudian setelah digambar, kalau ada juga yang menggambar di atas kertas dulu baru dicaplak. Proses pertama adalah itu, proses kedua itu kelowongan, jadi membingkai motif, meletakkan malam di atas motif yang sudah dibentuk. Setelah selesai, kemudian ada isen, mengisi dalamnya motif, itu namanya isen. Macam-macam isen itu banyak sekali. Nah itu yang merah itu ya, nah itu nama-namanya itu banyak sekali, masing-masing daerah namanya beda-beda. Ada yang mirip-mirip juga. Jadi sebetulnya setiap goresan, setiap motif itu ada namanya. Nah, tergantung pemahaman dan penangkapan masing-masing. Biasanya motifnya itu disesuaikan dengan bahasa-bahasa yang biasa dipakai di daerah. Kemudian ada juga setelah selesai di isen, kelowongan isen, kemudian masuk warna pertama, yaitu memberi warna pada motif. Nah, waktu memberi warna itu berarti selain motif itu diblok dulu, itu namanya dipopok. Dipopok, fungsi malam itu adalah perintang warna. Popok pun sama. Popok itu menutup kain supaya tidak terkena warna yang kita tidak mau dia masuk ke kain itu. Kelowongan pun sama, ya. Kelowongan itu juga untuk sebagai perintang, sebagai penutup, pembeda atau pemberi kejelasan pada motif dengan diberi bingkai. Nah, bingkainya itu berupa nanti warna putih karena kita tutup pakai kelowongan atau lilin. Nah, setelah proses pewarnaan pertama atau biron, nah masuklah ke proses berikutnya, yaitu memberi tanahan pada latar. Jadi dilorot dulu, sudah dilorot, sudah terlihat warnanya di satu lembar kain itu, yaitu warna yang ada pada di motif-motif itu. Pemberian warna bisa celup, bisa juga colet. Tapi yang
bagus memang diberi warnanya itu secara bukan colet. Kalau colet itu kelemahannya adalah warna suka tidak rata, tebal tipis. Kalau celup dia lebih konsisten, jadi dicelup satu warna merah keluar merah, semuanya akan rata sama, dicelup berkali-kali. Tapi kalau colet enggak, colet itu diberi seperti melukis begitu. Nah, setelah latar diisi macam-macam tanahan yang kita sukain, nah berikutnya adalah kita mau memberi warna kepada latar. Ketika mau memberi warna pada latar, yang dipopok adalah motifnya. Motif kainnya itu yang tadi yang sudah berwarna itu kita tutup. Kecuali kita memang ada beberapa bagian yang kita mau membiarkan dia terkena warna berikutnya. Jadi umpamanya di motif itu ada warna kuning, kemudian kita berikutnya itu adalah memberi latar warna hijau. Nah, kita mau kuning ini terkena hijau, maka kuning ini akan berubah warna lain. Tapi jika tidak berarti ditutup blok semua. Dan kalau batik tulis memang lebih bagus menghindari pecah, remek ya. Itu memberi popoknya itu depan belakang. Itulah yang membedakan kenapa batik tulis pasti lebih mahal daripada batik cap atau printing. Karena butuh kesabaran dalam pengerjaannya. Ya, dalam membatiknya itu satu lembar itu butuh waktu paling cepat itu dengan canting nomor 3 ya, itu satu lembar paling cepat itu 2 minggu. Tapi kalau dengan canting nomor 1, apalagi canting titik, itu satu lembar kain dengan ukuran 3 meter itu bisa 3 bulan 3 bulan sampai 4 bulan. Itulah yang membedakan batik tulis dengan cap. Dan keindahan batik tulis itu dia dibatik detail per detail. Nah, indahnya itu memang kerapiannya itu tentu beda dengan cap. Cap itu monoton. Ya, printing itu apalagi monoton. Enggak ada beda-bedanya. Kalau printing itu biasanya adalah kita sebut kain atau baju sejuta umat. Karena kalau printing enggak mungkin dia bikin satu biji. Batik tulis Pekalongan akan terus menjadi saksi keindahan budaya Indonesia, membawa cerita dari setiap goresan malam, dan tetap lestari sebagai warisan berharga yang menginspirasi dunia.